Nah, di UX designer, UX designer ini fungsinya adalah membuat UI yang human centered, yaitu dia berbasis pada penggunaan ke user. Jadi bagaimana user memahami produk kita, bagaimana user menggunakan produk kita dengan nyaman. Jadi si UX ini berfokus kepada interaksi antara pengguna user dengan produk-produk yang akan dibuat gitu. Jadi si UX designer ini bakal merancang bagaimana flow alur kerja sebuah aplikasi tersebut, bagaimana fungsi-fungsi aplikasi tersebut supaya mudah digunakan sama calon user. Maka ntar akan ada yang namanya kayak research, interview, depth interview, atau kuesioner. Dan di situ tugasnya sebagai seorang UX designer atau UX researcher untuk memahami kebutuhan penggunanya gitu. Jadi kalau kita udah punya list apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna, apa pains dia, apa needs dia, maka dari situ kita bisa ngerancang yang namanya wireframe atau prototipe rancangan awal dan user flow, alur-alur bagaimana aplikasi itu dibuat. Nah, sedangkan si UI designer ini, UI ini untuk memastikan bagaimana tampilan itu sesuai dengan yang di research oleh si UX. Jadi dari hasil researchnya UX, apa kebutuhan penggunanya, apa kemauan penggunanya, apa yang dibutuhkan oleh pasar calon user kita, nah akan didesain oleh si UI. Bagaimana tampilan yang cocok untuk user, bagaimana penempatan layout yang bisa dipakai oleh user, bagaimana fungsi tombol animasi dan interaksi, biar user tuh paham gimana cara makainya aplikasi kita. Misalkan kalau misalkan kalian mau order barang check out di online shop, jadi user tuh tahu, oh klik button ini, oh ini buttonnya udah diklik gitu. Jadi itu fungsinya dari si UI designer. Terus untuk UI designer itu juga membuat UI interface yang semenarik mungkin, di mana biar pengguna tuh nyaman dengan interface kita, dia nyaman dengan tampilan yang ditampilkan di produk-produk kita gitu. Tanggung jawabnya apa aja? Jadi tanggung jawabnya itu si UI designer tuh melihat dan merasakan apa yang pengguna mau dari hasil research tadi dari si UX. Habis itu dia harus juga ada penelitian desain dari kompetitor-kompetitor. Bisa misalkan kalau kita mau buat online shop, kompetitor online shop lain itu apa aja fungsinya yang ditampilkan, bagaimana layouting yang bagus dari mereka. Kita bisa pakai itu sebagai acuan atau pandangan kita. UI juga harus bisa membuat wireframe. Wireframe itu seperti uh, prototype apa rancangan layout awal banget sebelum jadinya interface dengan coloring segala macam. Harus ada wireframe dulu. Jadi kita udah tahu layoutingnya bagaimana. Kita udah tahu naruh button di mana, naruh foto di mana, naruh deskripsi produk di mana. Itu kita udah tahu. Dari wireframe kita akan buat ke interface yang lebih visual lagi, memvisualisasikan wireframe itu dengan warna yang sesuai dengan brand kita, yang sesuai dengan target pasar kita, dengan resolusi yang tinggi. Desain yang dirancang oleh si UI designer ini juga harus bisa di delivery oleh si programmer dan bisa diluncurkan di pasar. Jadi dari rancangan awal tadi sampai akhir bagaimana produk itu terlihat, itu tugasnya si UI designer. Uh, Sampai sini paham atau aku kecepatan ngejelasinnya? Oke, kalau boleh aku lanjut ya.
Kalau kecepatan ntar bilang aja ya, atau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di akhir dari materi. Nah, tahap-tahapannya apa aja sih sebelum menjadi UI UX designer? Untuk kawan-kawan tadi yang baru mau memulai karir sebagai UI UX, itu tahap-tahapannya apa aja? Eh, nah, yang pertama harus mempelajari tools-tools dari UI UX design tersebut. Kita punya banyak tools sekarang ini, ada Adobe punya XD. Habis itu kita juga punya Figma. Untuk pengguna Mac kita punya Sketch. Kita juga punya aplikasi-aplikasi lain yang menunjang seperti FigJam atau InVision untuk membuat prototipe dan desain-desain dari UI tersebut. Yang kedua, kita harus memahami prinsip-prinsip dari UI UX design. Ini prinsip-prinsip ini mirip dengan prinsip-prinsip desain. Layouting, tata letak, kita juga harus mengerti yang namanya typography. Kalau misalkan produk kita itu friendly, kita harus eh, menggunakan font-font yang mungkin bisa kesannya fun atau lebih lembut ke pengguna. Atau kalau misalkan produk kita kayak produk-produk yang bertema klasik, mungkin kita bisa pakai type font yang lebih casual, yang lebih formal. Kita juga harus bisa memahami hierarki, mana komponen mana, item mana yang lebih penting nih untuk ditonjolkan gitu. Seperti kayak call to action button. Jadi gimana caranya user itu eh, fokus terlihat, oh ini button untuk diklik, misalkan ini button untuk buy. Jadi user tahu fungsi-fungsi dari layout kita itu. Kontras, kita juga harus menampilkan kontras tuh kayak tampilan yang kita tampilkan tuh harus jelas gitu. Jadi tidak samar, tidak sulit untuk dilihat atau mudah terbaca, mudah dipahami. Nah, elemen-elemen ini yang akan kita masukkan ke dalam desain kita nanti. Setelah kita pelajari elemen itu, kita coba praktik mengerjakan desain kita. Kita bisa bangun portofolio dari hmm, istilahnya studi kasus yang kita buat. Misalkan kalian mau redesign suatu produk yang menurut kalian, oh kayaknya ini harus di redesign sih biar lebih bagus UX-nya, biar lebih bagus UI-nya. Jadi kalian bisa melakukan itu, kalian bisa research, kalian bisa redesign ulang, dan itu akan kalian jabarkan di portofolio kalian. Nah, ini bagus banget untuk memamerkan karya-karya kalian gitu, biar mendapatkan klien dan pekerjaan. Yang keempat, terus bereksplorasi. Karena di desain ini kan kita nggak bisa monoton itu-itu aja. Kita harus ngikutin perkembangan tren desain sekarang. Dan kedepannya itu bakal berubah lagi. Bakal lebih keren lagi dan bakal lebih banyak lagi model-model desain. Kayak misalkan dulu belum ada tuh yang namanya rounded rounded button atau rounded screen. Sekarang udah banyak dipakai rounded screen atau mega menu atau glasses style gitu segala macam. Itu bakal berkembang terus. Jadi kita sebagai desainer juga harus tahu perkembangan dari dunia desain ini biar nggak ketinggalan zaman dan bisa bersaing dengan produk-produk lain. Nah, tadi aku udah ngasih tahu kalian kita harus mengenali tools-toolsnya. Tools-toolsnya tuh apa aja? Tools-toolsnya ada banyak. Kita punya Miro dan FigJam. Miro sama FigJam ini fungsinya mirip. Ini kayak kalau kalian papan tulis, habis itu kalian buat coret-coretan atau sketch-sketch, catatan-catatan user flow, itu kalian bisa pakai aplikasi Miro dan FigJam ini. Kalau FigJam ini biasanya dia udah ada di dalam aplikasi Figma kalian. Jadi kalau kalian create new file itu kalian bisa create Figma file, design file atau FigJam file.
Di Figma File ini kalian bisa berkolaborasi sama orang-orang lain yang kalian invite sebagai tim kalian untuk buat user flow, buat note di situ, buat rancangan gimana UI ini bakal dibuat gitu. Jadi ini mungkin lebih ke fungsinya aplikasinya untuk UX, tapi bisa dipakai juga untuk si UI. Setelah kalian buat user flow, misalkan kalian udah buat user flow, kalian udah buat catatan-catatan rancangan gambaran gimana alurnya dari desain tersebut, kalian bisa mulai desainnya di aplikasi tools yang lain. Nah, yang kedua kita punya Notion dan Google Docs. Notion sama Google Docs ini fungsinya untuk ngebantu kinerja kalian. Google Docs itu kayak kalian bisa membuat dokumentasi dari desain kalian dan bisa dibuat secara kolaborasi dengan orang lain juga. Di situ kalian bisa komen, edit dokumen-dokumen yang ada di situ gitu. Misalkan ada catatan, oh ini perlu catatan di bagian ini, ntar kalian bisa naruh catatan di situ, atau kalian juga bisa ganti sendiri juga bisa. Jadi itu untuk kolaborasi dokumentasi kalian. Notion ini mirip, kalian juga bisa buat task di Notion, jadi task list kalian apa aja yang harus dikerjain, lebih ke project management atau mirip, ada Google Calendar juga, ada kayak fungsi Google Calendar juga, jadi tanggal sekian kalian harus ngapain, besok harus ngapain, kalian juga bisa share note kalian ke orang-orang lain, tim kalian itu bisa juga di Notion ini. Notion ini kalau nggak salah ada juga di mobile apps-nya, di Google Play juga ada, di website untuk desktop dan MacBook juga ada. Nah, Figma, Figma ini untuk ngedesain UI-nya, untuk ngedesain tampilan-tampilan yang akan kita buat, yang akan di development oleh programmer. Jadi kalau tadi kita punya FigJam untuk buat user flow, rancangan dan lain, setelah jadi baru kita desainnya di Figma. Di Figma ini ntar juga bisa ngebuat kayak prototype, bagaimana simulasi sebuah produk itu. Terus kita bisa juga membuat desain sistem apa aja button-button yang akan kita tampilkan, color palette kita apa aja, font kita apa aja, font size, font type, itu bisa kita buat di Figma. Figma ini juga bakal nyediain frame-frame untuk mobile, untuk tab, untuk desktop. Ada banyak banget pilihan di Figma itu. Atau kalian juga bisa customize sendiri berapa resolusi untuk frame kalian sendiri gitu. Nah, sedangkan mesh ini fungsinya untuk menguji hasil desain kalian. Jadi kalian udah buat desainnya di Figma, udah kalian coba prototipe simulasi, nah kalian bisa uji di mesh. Kalian bisa share desain kalian di mesh, dan kalian bisa kasih ke calon-calon user untuk testing aplikasi itu dan memberikan feedback ke kalian. Mesh ini banyak dipakai untuk usability testing. Dan untuk melakukan riset kembali ke desain kalian, apa aja yang harus dibuat, apa aja sih komentar dari pasar kita, apa aja komentar dari calon-calon user kita, apakah kurang ini, kurang font, oh nggak kelihatan nih fontnya kekecilan atau susah nyari buttonnya, itu di Mesh ntar kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Di Mesh ini kita juga bisa ngeliat click rate, mana sih yang paling banyak diklik oleh user di screen, misal di screen detail produk, kira-kira user ini ngekliknya kemana-mana nih, kemana dulu, mana yang paling banyak diklik, atau oh user langsung bisa nih ngeklik tombol order atau check out gitu, atau user bingung nih dia ngeklik yang kayak deskripsi produk, dia ngeklik kayak thumbnailnya gitu. Jadi di Mesh itu bisa ketahuan. Oke. Nah, itu tools-tools yang bakal kita pakai di dalam membuat sebuah produk UI UX.
Itu tools wajib. Nah, mungkin sampai situ dulu pengenalan sebagai UI UX designer. Aku harap kalian paham, tapi kalau nggak paham nggak apa-apa, kalian boleh nanya. Ini cuman sharing aja. Sorry kalau ada beberapa penjelasan yang ribet atau yang belibet, yang kurang dipahami boleh ditanyakan aja. Oke, sampai sini gimana kawan-kawan? Ada yang mau nanya nggak? Atau gimana sih Kak? Kalau aku ini baru mulai, aku mau buat portofolio harusnya kayak gimana gitu. Ilham Saputra. Kenapa Ilham? Ayo Ilham mau nanya apa? Baik, baik Kak, terima kasih. Pertanyaan saya gini Kak, apakah seorang UI UX designer ini harus paham tentang konsep ataupun prinsip dari fotografi ataupun editing seperti itu Kak? Oke. Apakah UI UX ini harus paham prinsip fotografi atau editing? Sebenarnya di UI UX ini lebih ke merancang bagaimana produk itu. Jadi kalau misalkan konsep fotografi atau editing foto itu kurang ya, kurang dibutuhkan, kurang diperlukan di UI UX karena kita akan fokus ke menampilkannya, menampilkan foto itu tuh di dalam aplikasi kita. Nah, foto itu tuh udah ada dari si foto editor atau desainer yang akan deliver foto-fotonya ke kita. Nanti kita akan menampilkan di mana foto ini akan dipakai gitu. Kalau bisa itu mungkin nilai tambah, jadi akan jadi nilai tambah kalian. Jadi kalian tahu bagaimana foto yang bagus untuk di deliver di eh, website kita atau aplikasi kita. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting sih, gitu Ilham. Jadi nggak harus bisa ngoding ya. Nggak harus bisa ngoding. UI UX nggak harus bisa ngoding. Karena itu tugasnya developer. Tapi biasanya UI UX designer ini bakal bentrok sama developer waktu perancangan desain yang akan dibuat gitu. Jadi misalnya kamu ngebuat desain yang mungkin banyak animasi atau uh, layout yang agak sulit untuk diimplement atau mungkin layoutnya terlalu besar. Oh ini algoritmanya begini begini begini. Nah itu kalian bakal diskusi sama tim developernya, tim programmernya. Jadi kalau kalian ngerti bagaimana sistem si programmer itu bekerja, atau misalkan kalian membuat website, kalian tahu nih gimana kerjanya CSS dan JS gitu. Kalian lebih bagus dapat poin plus banget itu kalau kalian ngerti kayak gitu. Jadi kalian bisa membuat UI based kebutuhan user, juga mempertimbangkan apakah UI kalian ini mungkin nggak sih untuk diimplement gitu dalam waktu yang singkat-singkatnya gitu. Karena kita dalam mengerjakan sebuah produk kan ada yang namanya timeline project gitu. Jadi kita harus banyak-banyak berdiskusi dengan developer. Nggak perlu bisa ngoding, nggak perlu. Gimana, para Mai? Sudah clear? Ilham tadi, para Mai? Ada lagi? Yusran. Kak, kalau menggunakan Canva masih masuk nggak? Menggunakan Canva itu kalau menurut aku kurang. Lebih baik kalian pakai yang namanya Figma atau Adobe XD. Kalau Canva itu lebih ke memang Canva tuh ada pilihan frame-frame-nya. Mungkin lebih kalau kalian mau buat presentasi atau kalian mau buat feed IG itu boleh sih pakai Canva. Cuman kalau UI UX itu lebih baik banget, bahkan sangat direkomendasikan pakai Figma ataupun Adobe XD karena itu kita bisa share aset-aset kita ke developer, ke programmer. Jadi aset-aset yang mau kita pakai kayak button,
gambar dan lain-lain itu kita bisa langsung share ke programmer. Programmer itu tinggal ngambil aja dari desain kita, tinggal download gitu, share desain sistem kita. Terus programmer juga bisa ngeliat kan di Figma itu ada namanya development view. Dev view itu untuk melihat desain dari sisi si programmer. Jadi itu fungsinya, fungsi utamanya Figma dan Adobe XD. Bisa kayak gitu. Gimana, Yusran? Jadi pakai Figma aja ya, atau Adobe XD. Saran aku atau Sketch. Kalau kamu pakai MacBook, pakai Sketch. Ya, Bang. Oke, siap, Bang. Oke, mantap. Lutfia, Kak, kalau UI UX ini ada template-nya nggak? Atau kita perlu build dari awal? Template ada Figma Community, ada namanya Figma Community. Di Figma Community itu desainer UI UX itu suka namanya nge-share project-project mereka. Ada yang free, ada yang berbayar, biasanya mereka ngasih kayak gitu. Jadi kamu kalau mau ngambil template dari desainer lain boleh, kalau mereka share free. Kalau kalian build dari awal juga malah lebih bagus, soalnya menekankan originalitas ya, originalitas. Jadi kalian sebenarnya maksud template itu hanya sebagai kayak icon-icon set atau button set atau semacam aset-aset yang dibutuhkan di desain itu banyak banget di share di di Figma Community. Itu kalian bisa ambil dari situ. Kalau kalian oh kayaknya icon ini cocok nih dari sini kita pakailah desain kita boleh. Boleh asalkan kalian mematuhi aturan-aturan yang ada. Kalau misalkan si desainernya butuh attribution, berarti kalian harus ngasih attribution design icon by siapa desainernya. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, ambil aja. Gitu. Tapi alangkah baiknya originalitas kalian buat dari awal. Gimana, Lutfia? Rifki Bahaswan. Oke, sama-sama Lutfia, Rifki Bahaswan. Lutfia ya panggilnya. Syara, Kak, untuk skop proses pembuatan website atau aplikasi itu lebih mudah menjadi UX design atau UI design? Jika kita mau fokus ke salah satu, Kak, mudah atau enggaknya sama aja menurut aku ya. Kalau UX itu kalian kayak lebih ke interaksi sama pengguna. Mungkin lebih banyak interaksi sama pengguna. Kayak UX research, kalian akan melakukan riset, riset pasar kita kayak gimana. Produk yang akan kita buat itu bakal gimana. Rancangan awal-awal banget itu si UX itu. Jadi kalian bakal membuat rancangan gimana caranya biar rancangan ini cocok sama target pasar kamu gitu. Sedangkan si UI ini lebih ke visualisasi, visualisasi dari rancangan tersebut. Dari yang dimau target pasar tersebut divisualisasikan gitu. Gimana warna yang pantas, bukan cocok untuk target pasar kita, untuk klien, untuk brand kita gitu. Kalau misalkan si UX bilang, oh target pasar kita banyak yang untuk taruhlah online class tapi untuk anak-anak nih, berarti kan penggunanya anak-anak tuh. Dirancang lah, oh mungkin begini-begini alurnya yang tidak terlalu ribet untuk dimengerti anak-anak. Nah, si UI ini visualnya berarti menggunakan font-font yang lebih fun, lebih friendly, atau button-button shape yang lebih friendly, menggunakan rounded atau circle button gitu. Jadi seperti itu. Jadi saling berhubungan, tapi kalau mau fokus ke salah satu juga nggak apa-apa. Itu pilihan kamu, ada plus minusnya. Jadi kamu lebih cenderung kemana? Apa kamu lebih cenderung ke, oh kayaknya saya kalau buat UI visualisasi kayaknya agak kurang deh, kayak lebih pengen
merancang bagaimana interaksi ke user gitu. Ya coba di UX design. Atau kalau kalian, oh saya pengennya ke ini deh, ke suka ngedesain, suka buat layouting atau buat visualisasi yang oke banget, ilustrasi segala macam, mungkin ke UI. Gimana Syara? Masih bimbang atau udah ada pilihan? Siap, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Syara. Di footer kan biasanya ada copyright. Nah, untuk mencantumkan copyright ini perlu persyaratan khusus nggak? Seperti hak paten. Kalau beberapa perusahaan, biasanya memang mereka mencantumkan copyright. Karena perusahaan mereka itu sudah terdaftar, dan website itu milik mereka. Jadi misalkan kalau perusahaan itu meng-hire seorang desainer, terus dia di kontrak itu si perusahaan mengklaim bahwa ini website punya kita. Berarti si perusahaan itu berhak naruh copyright di bawah website itu. Tuh, si desainer kalau mau naruh copyright di website itu, saya rasa nggak bisa. Itu ntar ada, kayaknya kalau desainer itu bakal ada kontrak kan, nanti mereka ada kontrak nih. Misalkan aku desainer sama perusahaan, aku punya kontrak. Di kontrak itu kan bakal ada apa aja yang boleh dan apa yang tidak. Nah, kalau kalian mau cantumin ke portofolio, kalian bilang di kontrak itu, ini bisa dicantumkan ke portofolio saya. Tapi copyright tetap milik perusahaan, itu boleh. Itu gimana? Jelas atau masih rancu? Ilham? Cuman kalau ini website kamu boleh ya Ilham ya. Kalau kamu buat website sendiri untuk portofolio kamu sendiri, itu boleh. Jam berapa? Oh, 20.52. Masih 5 menit lagi mungkin. Kalau skala websitenya UMKM, ya silakan. Tapi misalnya skalanya UMKM itu seperti apa, Ham? Seperti contohnya website dagang atau website studio design. Kamu boleh sih make make website yang kamu buat itu ke portofolio kamu, tapi copyrightnya tetap copyrightnya si klien kamu gitu. Kan kamu ngejual jasa kamu untuk membuatin dia website. Oh, jadi ini website dia gitu. Tapi kamu bisa menaruh di portofolio kamu selama di kontrak itu kamu ngomong, saya mau masukin ini ke portofolio saya gitu. Karena ada perusahaan yang boleh, ada yang enggak gitu. Jadi ini tergantung kontrak kamu sama perusahaan gitu. Oke, semoga paham ya Ilham. Ada lagi yang mau nanya? Ini masih 5 menit lagi mungkin. Masih bisa bertanya. Gimana? Yang lain?
Oke, kalau nggak ada, boleh ditutup nggak nih? Kita tutup aja ya, karena waktunya juga tinggal udah mepet. Gimana? Oke, kalau gitu aku tutup aja. Terima kasih yang udah datang. Kalau masih ada kebingungan, pertanyaan, boleh join kelas di Edward. Cari aja UI UX Design. Di situ banyak banget kelas di Edward. Kalian bisa milih kelas mana yang mau kalian pelajari. Yang mau mulai, silakan mulai dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu lagi. Yang udah mulai, lanjutkan, bangun portofolio kalian. Semoga dapat klien atau pekerjaan yang keren. Thank you. Kelas berikutnya besok ada mungkin. Besok kelasnya nanti mungkin akan dihubungi lagi oleh tim Edward-nya untuk kelas berikutnya. Bisa jadi besok. Itu kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang UI UX, yaitu design thinking. Yang belum absen, silakan absensi. Sorry ya, nggak bisa on cam malam ini karena pencahayaannya sangat tidak baik sekarang. Mungkin next pertemuan berikutnya aku bakal on cam. Kayaknya agak kurang aktif aja gitu kalau off cam. Sorry, sorry. Oke, thank you Yusran. Yang belum absen silakan absen. Masih sampai pukul 21.30. Setengah 10. Pas